Jemaat Tuhan, Shalom. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Minggu 24 Mei 2020 pukul 9 WIB. Dapat kami sampaikan bahwa persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga dalam ibadah minggu maupun ibadah keluarga dan pelkat dapat disampaikan melalui transfer dari Bank Mandiri nomor rekening 109 008 000 9871 atas nama GPIB Jemaat Zebulon, atau melalui pengurus sektor dan atau diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari jam kerja, dan akan disiapkan kotak persembahan agar tiap-tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Tuhan Yesus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pembawa firman pada saat ini adalah Pendeta Mardike Fiska SSI Teol. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 4, bait pertama dan baitnya yang kedua, Bersorak Bagi Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah di pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati pikiran kita dan meminta pertolongan Roh Kudus agar hati pikiran kita damai dan firman Tuhan kita dengarkan dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, kami datang kepadamu, kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami yang lemah, berkati kami yang terbatas dalam pengetahuan kami. Tapi kami mau mendengar firman Tuhan dengan tuntunan-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca serta kami renungkan ini menjadi sebuah kekuatan iman bagi kami, dan kami juga dimampukan untuk tetap terus berpegang pada keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus pada kami. Dan iman kami bisa bertumbuh terus bersama dengan-Mu, dan kami bisa merespon firman-Mu yang hidup di dalam tugas panggilan kami.
Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan? Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat? Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Gigi-giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Sesuai dengan Sabda Bina Umat, kita mendapatkan tema di hari ini, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya, yang terambil dari kitab Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yoel sebagai seorang nabi yang juga merupakan pribadi yang dipakai Allah untuk dapat menyampaikan kehendaknya, untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi pesan yang harus didengarkan oleh bangsa Israel. Mengatakan kepada bangsa Israel ada sebuah teguran bagi mereka. Ada sebuah peringatan untuk bangsa Israel. Dikala itu bangsa Israel hidup jauh atau bertindak di luar daripada memuji dan
berseru kepada Tuhan, Sang Penyelamat mereka. Bangsa Israel pada saat itu mereka bertindak dengan sesuka hati, dengan mempraktekkan penyembahan berhala, dan dalam kondisi kebersamaan mereka juga hidup secara tidak adil. Nah, hal ini menjadi sebuah permasalahan. Mereka pribadi yang telah menerima sebuah pembebasan, mereka pribadi yang telah menerima anugerah, tapi hidup mereka tidak berpadanan dengan kasih dan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Penyelamat mereka. Bahkan hidup mereka jauh daripada apa yang menjadi kriteria seorang pribadi yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, sehingga melalui Nabi Yoel lah Allah menyampaikan adanya sebuah penghukuman, adanya sebuah tulah yang harus mereka alami, yang harus mereka saksikan. Bahkan tulah itu merupakan tulah yang membuat orang-orang pada saat itu merasa diri mereka yang paling malang. Diri mereka lah yang paling menderita. Bagaimana tidak? Bila kita melihat dalam hal ini Bapak Ibu, konteks atau kondisi pada saat yang terjadi, dalam kemakmuran, dalam kesejahteraan, tiba-tiba Tuhan mendatangkan tulah belalang. Yang dimana tulah belalang itu akan meraup segala apa yang mereka pandang sebuah kesuksesan, sebuah kesejahteraan, kenyamanan, fasilitas kehidupan yang mereka miliki pada saat itu. Belalang dihadirkan oleh Allah, Sang Pencipta, untuk ada dalam kehidupan bangsa pada saat itu yang hidupnya sangat jauh daripada apa yang dikehendaki. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yoel sudah menyatakan dalam ayat yang kedua, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga. Ini merupakan sebuah kalimat yang sangat penting, yang harus didengarkan. Kalimat penegas bahwa firman yang disampaikan dari Nabi Yoel ini semuanya berasal daripada kehendak Allah. Maka dari itu pasanglah telinga, hai para tua-tua. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Bahwa tulah belalang yang terjadi dalam kehidupan bangsa pada saat itu yang jauh daripada Tuhan, itu tidak pernah dialami oleh zaman-zaman sebelumnya. Kalau kita melihat akibat dari tulah belalang ini, ternyata merupakan tulah yang dimana sangat merugikan bangsa. Mereka punya bahan pangan, mereka punya kehidupan, mereka punya kesejahteraan seolah-olah diambil seketika begitu saja. Bagaimana mungkin kita bisa melihat ternyata dalam ayatnya yang ke-6, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa, dalam hal ini belalang, yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Ayatnya 6. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, betapa ganasnya belalang-belalang ini yang merupakan tulah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa yang tidak setia. Kalau kita bisa melihat konteks pada saat itu, ternyata anggur dan ara, pohon ara, merupakan lambang daripada kesejahteraan. Anggur dan pohon ara merupakan lambang sebuah kenyamanan. Itu merupakan sebuah fasilitas. Dan dalam pohon ini juga banyak orang yang bernaung untuk duduk di bawah pohon kedua ini untuk mereka berlindung dari panasnya terik matahari. Jadi sangat banyaklah manfaat daripada pohon ini. Dan ketika pohon ini dimakan habis oleh belalang,
hal ini menjadi sebuah keprihatinan, hal ini menjadi sebuah duka cita. Sangat malanglah kehidupan bangsa Israel. Gambaran keadaan yang paling makmur dan sejahtera dalam masyarakat adalah ketika mereka dapat duduk di bawah pohon anggur dan ara. Ketika pohon ini diambil, dimusnahkan dan dimakan oleh hama, habislah. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, konteks juga pada saat itu ketika berbagai macam tantangan, bahkan juga sebuah kehidupan yang tidak nyaman, sebuah lambang kesejahteraan berganti dengan penderitaan, kita bisa melihat konteks perjanjian lama. Bila banyak orang yang merasa merana dalam kehidupan, artinya mereka berpikir pada zaman itu Allah sudah akan datang menghakimi mereka. Akan ada kebinasaan. Tidak akan adanya pengharapan pada saat itu. Karena apa? Karena segala hasil tanam mereka habis. Ditambah lagi dalam ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kerugian kiri kanan, secara ekonomi, kesejahteraan mulai tergoyangkan. Bahkan berpengaruh kepada suasana dalam peribadatan. Ketika hasil tanah tidak lagi menghasilkan, mereka tidak dapat lagi memberikan persembahan kepada Allah, tidak lagi bisa menjalankan upacara-upacara ibadah mereka, karena tidak ada lagi hal yang harus dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Minyak sudah habis, ya kan? Dalam ayatnya yang ke-9, bahkan juga hasil panen mereka sudah menipis. Gandum yang merupakan bahan untuk roti pun juga habis. Habislah kehidupan mereka. Nah, ini penderitaan yang begitu luar biasa Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Sehingga Yoel mengatakan kepada mereka, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena engkau baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Yang Yoel ingin sampaikan pada bangsa Israel. Dalam kesejahteraan, dalam kehidupan mereka di masa lalu, masa lampau yang penuh dengan fasilitas. Ketika mereka mulai melupakan Tuhan, bahkan menggantikan Tuhan dengan segala keegoisan dan tingkah laku mereka, maka Tuhan bisa mendatangkan bencana sebagai teguran bahwa harta, bahwa kesejahteraan manusia itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Apalagi harta, jabatan, atau kesejahteraan itu menjadi sebuah alasan mereka untuk menghalalkan segala cara. Tuhan tidak pernah menginginkan ketika berkat melimpah, Tuhan dilupakan. Justru Tuhan menginginkan seharusnya ketika berkat melimpah, engkau harus lebih dekat kepadaku. Tapi bangsa Israel justru malah menjauh dan akhirnya dijatuhi oleh tulah belalang. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Yoel hanya menyampaikan tidak ada pilihan lain. Satu pilihan yaitu merataplah. Satu pilihan yaitu merenunglah akan kesalahanmu. Satu pilihan adalah engkau harus sujud syukur kepada Tuhan, meminta pengampunan daripadanya ketika ego, kenyamanan mulai menguasai bangsa Israel. Sehingga bencana yang didatangkan oleh Allah kepada bangsa ini sebagai sebuah teguran. Manusia tidak boleh memegahkan ketika apa yang dimiliki itu adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Kok bisa ya Tuhan pakai bencana? Tuhan apa nggak berpikir bencana itu sangat merugikan umatnya? Emang nggak ada cara lain supaya kami bisa mengerti apa maksud Tuhan? Ataukah Tuhan tidak ada cara lain untuk menegur umatnya? Kenapa harus dengan bencana? Itu salah satu kuasa Tuhan ingin menegur umatnya. Mungkin bangsa Israel sudah sering ditegur
tapi mereka masih saja tegar tengkuk. Dan inilah cara Tuhan untuk menyampaikan Dia lebih berkuasa. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, sekarang ketika saya mempersiapkan khotbah dan menyampaikan khotbah ini kepada Bapak Ibu serta saudara-saudariku, saya sempat berpikir oleh peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, apalagi semenjak virus corona mulai mewabah. Saya kembali bertanya, saya kembali berefleksi, apakah sebenarnya Alkitab kita baca atau Alkitab yang membaca kondisi kita pada saat ini? Memang benar secara tulisan kita membaca Alkitab, tapi kok seolah-olah Alkitab bisa mendebak kita punya suasana saat ini. Bahkan kenapa bisa sampai saat ini pembacaan kita sangat pas dengan konteks kita. Virus corona menghentikan mobilitas kita. Dengan ada virus corona, kita mulai berhenti dari segala kesibukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak korban yang berjatuhan. Bahkan juga tim medis banyak yang juga menjadi korban dalam hal ini. Banyak orang yang merana kesakitan, kelaparan. Banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, banyak juga yang kelaparan pada saat ini. Karena apa? Salah satu adalah virus corona. Kok seolah-olah konteks pada zaman Israel dan konteks kita pada saat ini seolah hampir sama. Kalau konteks bangsa Israel ditegur oleh Tuhan mulai bencana dan wabah belalang, membuat mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban kepada Tuhan, bahkan juga beribadah kepada Tuhan. Kenapa sama dengan kita? Kita sekarang mulai merasakan, oh ternyata ini bencana ini bisa membuat kita mulai jauh daripada Tuhan. Contohnya, kita sekarang udah mulai beribadah di rumah masing-masing. Mungkin juga kami sudah mulai redup dalam kami punya ibadah. Kami hanya melaksanakan ibadah minggu. Kami tidak melaksanakan ibadah Rabu dan Pelkat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadikanlah hal ini sebagai sebuah refleksi kita bersama. Jadikanlah hal ini sebagai sebuah kita punya renungan bersama. Bencana atau wabah virus corona mungkin memisahkan kita dari sebuah persekutuan. Mungkin virus corona membuat kita menjadi pribadi yang mungkin kehilangan, kita punya pekerjaan yang kita cintai. Mungkin adanya virus corona membuat kita berjarak dengan orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa saling mengunjungi, tidak bisa saling mudik, dan sebagainya. Tapi percayalah, inilah saat daripada kita untuk berefleksi. Adakah mungkin perilaku hidup kita sebelum-sebelum ini ia membuat kesalahan? Mungkin ketika kita ada dalam suasana yang nyaman, kita mulai menomorduakan Tuhan. Mungkin dalam suasana yang nyaman, kita mulai menjadikan pekerjaan sebagai alasan kita untuk tidak bersekutu. Mungkin dengan ketika kita masih normal-normal pada saat lampau, kita punya aktivitas, kita mengatakan, saya terlalu banyak aktivitas untuk berdoa, saya tidak lagi memiliki waktu. Sampai di rumah saya langsung tidur, tidak ada lagi waktu untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya. Tapi dalam hal ini, jangan pernah kita mengatakan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi mulai virus corona atau bencana ini yang kita katakan sebagai suatu cara Tuhan ingin membinasakan kita. Tapi marilah kita mulai berefleksi bersama, saya maupun Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Apakah kita selama ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah dengan adanya virus corona ini mendekatkan kita kepada Tuhan? Kita memiliki waktu yang lebih baik untuk berefleksi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pesan yang mau disampaikan pada kita untuk bisa melihat bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya, yaitu dengan cara kita tetap terus tunduk, kita tetap terus bersyukur, tetap terus melihat bahwa di balik segala bencana,
di balik setiap peristiwa ada cara Tuhan yang ingin Tuhan katakan, aku lebih berkuasa dari kehidupan di dunia ini. Aku lebih berharga daripada harta yang dimiliki. Aku lebih berharga daripada pekerjaan. Aku lebih berkuasa atas kesibukanmu. Dan jadikanlah masa-masa kita untuk di rumah beribadah sebagai masa untuk kita berefleksi bersama. Dan ketika saatnya nanti Tuhan mengizinkan kita kembali dalam sebuah persekutuan, wabah ini selesai dari kehidupan kita, kita semakin lebih rajin lagi datang kepada Tuhan. Kita semakin lebih rajin lagi untuk tetap terus bersyukur. Kita semakin lebih rajin lagi mendekatkan diri dengan apa yang juga Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman dan persekutuan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, bencana sebagaimana Tuhan mendidik umatnya adalah sebuah pesan untuk kita, supaya kita semakin bersyukur atas apa yang Tuhan adakan sampai di saat ini. Bukan untuk membinasakan, tapi justru untuk mengarahkan jalan hidup kita supaya lebih baik lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sang kehidupan kita. Hidup saya Bapak Ibu telah ditebus oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Maka dari itu jangan sia-siakan keselamatan dan kehidupan. Maka dari itu selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan telah tersampaikan yang mengajar kita untuk melihat segala proses dalam kehidupan kita sebagai sebuah didikan atau pembelajaran supaya kita lebih melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang sebagai respon daripada iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penuntun dan penjamin, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 277, firman Tuhan sudah kau dengar sambil persembahan diedarkan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan sudah didengarkan, persembahan sudah diberikan, sekarang saatnya kita bersyafaat bersama. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, yang kami sembah dan kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kehidupan, bahkan proses yang kami jalankan di setiap hari bersama dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan.
Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang dengan segala ungkapan syukur hati kami. Kami dapat melaksanakan ibadah. Kami juga telah menaikkan puji-pujian. Bahkan juga kami telah mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga berkenan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu hikmat, tuntunan, supaya kami dalam kehidupan ini, kami selalu berpengharapan, kami selalu bergantung di dalam iman percaya kami bersama dengan Yesus Kristus. Sekalipun kami harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan proses kehidupan, baik itu suka maupun duka, tapi kami tetap terus bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, kami berdoa Tuhan, bagi kami yang menyaksikan video ini, mampukan kami untuk tetap terus selalu aman bersama dengan Tuhan Yesus. Kesehatan Engkau jamin, bahkan juga sukacita Engkau limpahkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi iman, kasih kami selalu Engkau berikan. Dan kami berdoa Tuhan, pakailah hidup kami untuk tetap terus menjadi berkat di dalam kehidupan bersama. Baik ketika kami ada bersama-sama di rumah, bersama anggota keluarga, bahkan ketika kami juga berjumpa di dalam media sosial, kami tetap terus juga selalu menjadi berkat bagi sama kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan daripada keluarga besar kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, bahkan sanak saudara. Karena Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berkati kesehatan, bahkan juga berkat melimpah atas hidup mereka. Bagi setiap saudara-saudara kami yang juga dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang mungkin ada di rumah sakit maupun juga di rumah dalam melalui proses pemulihan, Tuhan juga memberkati. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara kami, untuk Ibu Katrina, Ibu Taruli Nababan Silayan, Saudari Asti Hasibuan, Bapak Daniel dan Bapak Rimson Sinurat, Nyonya Herlin Marta, Bapak Tan Keng Seng, Opung Lentaria Sitorus, Bapak Edison Sihombing, Bapak Dwi Prasetyo, Saudari Yunike, Bapak Markus Manopo, Nyonya Darmauli Lumban Tobing Raja Guguk, Nyonya Maria Tri Martuti. Berkati mereka dalam kesehatan mereka Tuhan. Engkau menjamah bagian yang sakit, Engkau memulihkan mereka. Sehingga kami tetap terus selalu mendengarkan kabar sukacita dan kesaksian akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang juga Tuhan izinkan merasakan sukacita karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan di minggu-minggu ini. Tuhan melengkapi sukacita mereka, dan iman mereka selalu berpengharapan dan selalu bergantung kepada Tuhan Yesus, penjamin dan penghibur hidup mereka. Untuk pelayan daripada gereja-gereja Tuhan yang juga tetap terus berusaha melaksanakan pelayanan, baik secara online maupun juga dengan cara-cara yang juga Tuhan kehendaki. Berkati mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan tetap terus tersampaikan. Bahkan kami juga sebagai jemaat GPIB Zebulon bersama dengan Pospelkes Ezra Tiawangkang, Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga kami tetap terus bersukacita dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati untuk kerinduan kami. Kami akan merasakan juga kehidupan yang kami rindukan
untuk kami pulih. Kami bisa beraktivitas seperti di sedia kala, kami bisa beribadah, kami juga bisa berkumpul, kami juga bisa bekerja. Tuhan pulihkan dunia dan bangsa ini. Jauhkan virus corona Tuhan, sehingga virus ini bisa cepat tersingkirkan dengan kuasa Yesus Kristus. Sehingga kami kembali bersukacita, bahkan lebih giat lagi untuk bersyukur tentang keagungan kuasa daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga melalui virus corona yang melanda kehidupan kami kurang lebih 3 bulan ini, menjadikan hidup kami semakin takut akan Tuhan, dan kami bisa menghargai kehidupan kami di dalam persekutuan yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap langkah hidup kami sepanjang hari yang masih Tuhan izinkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan syukur yang telah diberikan. Berkati Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi suatu kesukaan bagi nama-Mu, dan Kau memberkati setiap mereka yang juga Tuhan pakai dalam mengelolanya. Berkati Tuhan Yesus, dan kami juga selalu bersyukur atas segala jaminan kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan di GPIB secara mupel, yaitu Kepri ini. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap kehidupan daripada pelayan kami. Tuhan juga menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Saudara-saudari kami yang jauh dekat, Tuhan juga berkati. Terpuja nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan dengarkan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya jemput kita semua untuk berdiri menerima amat pengutusan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Mungkin dalam kehidupan kita ada proses suka dan duka. Itu merupakan sebuah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang ingin menyampaikan pada kita bahwa Tuhan mampu melaksanakan, bahkan juga menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas dalam kehidupan ini. Tetap muliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 429, masih banyak orang berjalan. Tuhan tolong kami semuanya.
Bapak Ibu serta saudara-saudariku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang kekal diberikan oleh Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan melalui jaminan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.